Selamat siang teman-teman dan juga Bapak Ibu yang akan menonton case ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas kami kolaborasi mengenai umbi naik kelas yang berhubungan dengan beberapa mata pelajaran seperti biologi, bahasa Inggris, matematika, PPKN, KWU, dan juga bahasa Indonesia. Untuk umbi naik kelas ini, kami memilih umbi-umbian kentang. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri, yaitu kami sebagai kelompok 2, dan saya selaku ketua kelompok bernama Petrus Siwun Kotarangi, 11 MIPA absen 4. Kemudian anggota kelompok kami yang terdiri dari, silakan. Saya Denis Frisan Amalo dari kelas 11 MIPA dengan nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gisela Herawati Kusuma Ningtyas dari kelas 11 MIPA absen 9. Perkenalkan, nama saya Kristika Dinata dari kelas 11 MIPA absen 10. Dan saya Nathaniel Kevin dari kelas 11 MIPA nomor absen 19. Nah, itu tadi perkenalan dari kami sebagai kelompok. Berikut adalah foto kami sebagai siswa yang mengerjakan tugas kolaborasi ini. Nah, untuk daftar isi akan dijawab oleh teman kita, yaitu Chris. Silakan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam podcast kali ini? Terdapat beberapa poin penting yang akan dibahas, yaitu penjelasan umum yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran biologi, matematika, PPKN, prakarya, dan kewirausahaan beserta sastra Inggris. Wah, ternyata sangat banyak ya mata pelajaran yang dilibatkan untuk tugas kolaborasi ini. Langsung saya masuk ke isi dari presentasi kita hari ini, yaitu mengenai kentang. Sebelum itu, Kak Gisel tahu nggak sih itu kentang itu apa, Kak? Coba aku jawab ya. Apa sih itu kentang? Menurutku kentang adalah tanaman suku Solanaceae yang berupa umbi batang yang dapat diolah untuk dikonsumsi. Salah satunya menjadi perkedel kentang. Kentang kaya akan karbohidrat dan cocok untuk dijadikan makanan pokok dan mengatasi kelaparan. Selain itu, diperkirakan produksi kentang di Indonesia selama 3 hingga 4 tahun terakhir mencapai jutaan ton loh, yang mampu menjadi makanan utama bagi masyarakat untuk mengatasi kelaparan. Walaupun terdapat pola pikir masyarakat terhadap umbi sebagai makanan orang miskin, padahal umbi ini mengandung banyak sekali kandungan gizi seperti vitamin, mineral, protein, zat besi, dan juga karbohidrat yang tinggi untuk mengatasi kelaparan sekaligus bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, dalam pembuatannya cukup praktis, mengenyangkan, dan merupakan hidangan yang untuk semua kalangan masyarakat. Gimana nih? Sudah pada paham belum? Wah, ternyata pengertian kentang sangat panjang dan sangat penting ya, Kak, untuk informasi kita. Ternyata banyak kandungan vitamin, kandungan karbohidrat yang ada di dalam situ, kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam untuk berhubungan dengan mapel biologi, yaitu mengenai struktur organ pada kentang. Yang pertama, stolon, umbi, batang, daun, bunga, biji, hingga akar. Yang pertama kita persilakan untuk teman kita, yaitu Denis. Tadi udah dijelaskan bagian-bagian dari organ-organ pada kentang, dan di sini saya akan menjelaskan lagi lebih dalam fungsinya organ-organ kentang. Organ kentang yang pertama yaitu batang, yang berfungsi sebagai jalan zat-zat hara dari tanah ke daun dan untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tanaman yang lain. Organ yang kedua yaitu ada akar, yang fungsinya di mana menyerap zat hara dari dalam tanah. Organ yang ketiga daun, yang berfungsi untuk
melakukan proses fotosintesis, dan organ yang keempat umbi, di mana fungsinya sebagai cadangan makanan, dan organ kelima stolon, fungsinya menyimpan makan yang diserap oleh akar. Apa saja sih struktur jaringan pada kentang? Struktur jaringan pada kentang ada banyak. Ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik. Kemudian ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jelas artinya bahwa fungsi lapisan epidermis adalah melindungi bagian dalam organ bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Selain itu, ada juga jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim dapat disebut juga sebagai jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik akar, batang, daun, bagian buah, atau endosperm. Selain dari tiga jaringan tersebut, ada lagi jaringan penyokong. Jaringan ini yang menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan badan dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Selain itu, ada juga jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain tumbuhan. Dan yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindungi dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Lalu apa saja sih struktur mikroskopis pada jaringan? Nah, setelah mendengar dari Gisel mengenai jaringan, aku akan lebih mendetailkan tentang mikroskopis jaringan. Jaringan gabus atau flogen, yaitu fungsi jaringan gabus bisa sebagai pelindung tumbuhan dari suhu yang ekstrim, sehingga suhu ekstrim tidak selalu dingin. Tapi suhu cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musiman yang bisa gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah. Kemudian dengan korteks dalam batang itu bertindak sebagai jaringan pelindung. Tapi asimilasi karbon kedua, penyimpanan air, penyimpanan makanan, dan fungsi lainnya juga kolensima dari daerah kortikal membantu dalam dukungan mekanik sementara di tanaman. Pada akar itu adalah jaringan penyimpanan dan membantu memompa air dari rambut ke silan. Dan terakhir jaringan endodermis berfungsi sebagai bendungan udara yang mencegah difusi udara ke pembuluh, dan dengan demikian lolos dari penutupan. Ini dapat berfungsi sebagai jaringan penyimpanan yang memiliki butiran pati dalam banyak di kotlem. Selanjutnya adalah xilem dan floem. Xilem atau jaringan pembuluh yang tersusun atas sel-sel pemanjang yang sudah mati. Berfungsi sebagai mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Dan floem ada bisa disebut jaringan pembuluh tapis, tersusun atas sel-sel hidup berdinding tipis
dan berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian kita akan membahas mengenai sel pada umbi-umbian. Sebelumnya akan dijelaskan oleh Chris. Apa sih tentang struktur sel tersebut? Struktur sel pada kentang. Struktur sel kentang yang pertama ada sel gabus, yang dimana fungsi yang pertama itu menggantikan epidermis sebagai pelindung, yang dimaksudkan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan. Meskipun demikian, aktivitas meristem sekunder lapan kambium menyebabkan ukuran batang menjadi bertambah. Dan fungsi yang kedua menjaga penguapan untuk lapisan yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Yang terutama dari penguapan, kehilangan air melalui penguapan kerap terjadi pada tumbuhan akibat paparan matahari. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Dapat menggantikan lapisan epidermis dengan penebalan dinding oleh suberin, melindungi dari kerusakan mekanis dan juga infeksi patogen yang dapat menyerang tubuh tumbuhan. Dan sel yang kedua yaitu protein seperti kristal. Dihasilkan oleh organel sel yaitu kromoplas, sejenis protein lokal yang berfungsi untuk membantu penyimpanan protein pada tanaman. Dan sel yang ketiga yaitu ada butir patih. Dihasilkan oleh organel sel amiloplas, penyimpanan karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubur putih, tawar, dan tidak berbau sebagai hasil dari kloroplas jenis reuplopas yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berkaitan dengan penyimpanan cadangan makanan, terdapat istilah leukoplas. Sebenarnya, pada organel sel tumbuhan terdapat organel bernama plastida, dan pada jenis ini yang kami angkat kali ini yaitu ubi kentang memiliki jenis amiloplas atau dengan nama lain leukoplas. Plastida sendiri adalah organel terikat dengan membran ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Jenis utamanya yaitu amiloplas yang disebut leukoplas. Pada jenis ini yang kami angkat kali ini yaitu ubi kentang. Leukoplas sendiri adalah plastida berwarna putih sebagai penyimpanan makanan, bertanggung jawab untuk fotosintesis, penyimpanan produk seperti pati, dan untuk sintesis memiliki kemampuan untuk membedakan atau differentiate dengan bentuk-bentuk amilum yang lainnya. Berkaitan dengan istilah butir pati yang sudah dijelaskan pada struktur sel sebelumnya, pati sendiri adalah karbohidrat rangkaian molekul panjang, zat ergastik tahanan protoplasmik baik organik maupun anorganik sebagai hasil metabolisme untuk pertahanan, pemeliharaan struktur sel, dan juga sebagai penyimpanan cadangan makanan yang terdapat di bagian sitoplasma, dinding sel, maupun di vakuola. Kebanyakan pati disusun oleh dua komponen utama yaitu amilosa dan amilopektin. Pati tidak larut dalam air dan harus diubah dulu sebelum digunakan atau diangkut dalam jaringan penyimpan. Nah, berikut adalah dua komponen utama penyusun dari pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah unit glukosa sebagai monomer yang tidak bercabang, berbentuk rantai lurus C6H10O5N, terletak di bagian senyawa pati yang lebih sulit diakses untuk menghindari pencernaan. Di dalam amilosa terdapat sekitar 20 hingga 32% dari pati. Sedangkan amilopektin adalah polisakarida yang tersusun dari monomer delta glukosa, yang merupakan molekul berukuran besar dan mudah ditemukan karena menjadi satu dari dua senyawa penyusun pati bersama-sama dengan amilosa. Nah, pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada plastida memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai jenis amilum. Nah, berikut adalah jenis amilum kentang berdasarkan jumlah hilusnya. Di bagian J3, yaitu amilum tunggal atau monodel, amilum majemuk atau poliadel, dan amilum setengah majemuk atau diadel. Amilum tunggal atau monodel adalah butir amilum yang mempunyai sebuah hilus yang dikelilingi oleh lamella. Amilum majemuk atau poliadel adalah butir amilum yang terdiri dari satu hilus yang masing-masingnya dikelilingi oleh lamella, tetapi di luarnya tidak dikelilingi lamella bersama. Sedangkan amilum setengah majemuk atau diadel adalah pati yang memiliki dua hilus, tapi lamella yang tidak berpisah, yang berarti di bagian luar dikelilingi oleh lamella bersama.
lamella sendiri itu apa sih? Lamella adalah lapisan amium yang terbentuk karena pemadatan molekul dan perbedaan kadar air pada awal pertumbuhan amium. Sedangkan hilum atau hilus yang menjadi pembeda jenis dari amium sebelumnya, hilum dan hilus sendiri adalah butiran besar yang menunjukkan lapisan yang mengelilingi sebuah titik tengah, yang umumnya berada di tengah atau di tepi butiran pati. Nah, pada jenis umbi yang kami angkat kali ini yaitu umbi kentang, hilum atau hilus terletak di pinggir, sehingga disebut sebagai hilum atau hilus eksentrik. Sel yang keempat yaitu dinding sel. Dinding sel terdapat dalam sel kentang yang tergolong kingdom lantai yang berfungsi untuk memelihara atau menjaga bentuk sel sekaligus sebagai penyokong skeletal yang menjadi penyokong dari sel kentang. Sebagai pelindung permukaan, pengikat sel, dan jika komponen sel tersebut menjadi satu, maka akan membentuk jaringan kentang. Sel yang kelima yaitu pigmen antosianin. Antosianin bermanfaat untuk melindungi sel dari sinar ultraviolet dan juga berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menghambat oksidasi dari toksin. Sel yang keenam yaitu kloroplas. Fungsi kloroplas pada tumbuhan yang paling utama adalah menjadi tempat terjadinya proses Untuk dijelaskan mengenai dinding sel sebenarnya adalah matriks ekstraseluler yang menghubungi sel tumbuhan dari luar membran sel. Yang tugasnya seperti yang sudah dijelaskan yaitu melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel dan juga absorpsi air secara berlebihan. Selain dinding sel, terdapat organel yang dinamakan vakuola. Vakuola sendiri adalah bagian dari organel sitoplasmik yang berupa zat cair yang biasanya dibungkus dengan selaput sangat tipis ataupun termoplas. Umumnya vakuola terbentuk dari kumpulan zat cair yang terdiri dari garam-garam organik, glikosida, alkaloid, enzim, dan butir-butir pati. Sel yang ketujuh yaitu sela stomata. Fungsi utama dari stomata adalah pertukaran gas pada proses fotosintesis. Salah satu bahan utama fotosintesis adalah karbon dioksida dari udara. Sel yang kedelapan yaitu sel penutup. Sel penutup berfungsi untuk mengatur pelebaran dan penyempitan celah dengan cara mengubah bentuknya. Dan sel yang terakhir yaitu sel tetangga. Tetangga adalah sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur dalam lebar celah. Nah, setelah mengetahui struktur jaringan dan sel yang sudah kita diskusikan sebelumnya, sebenarnya apa sih manfaat dari kentang? Karena berdasarkan data yang sudah saya peroleh mengenai kandungan gizi dapat tercantum di dalam infografis berikut, di mana kandungan kentang sangat kompleks disertai berbagai manfaat yang kompleks juga. Menurut yang lain, bagaimana ya manfaat kentang untuk manusia dan apakah juga bermanfaat bagi tumbuhan? Ya, manfaat kentang itu ada bagi manusia maupun bagi tumbuhan. Kita bahas bagi manusia dulu. Manfaat kentang adalah untuk menurunkan risiko penyakit kronis, membantu mengendalikan kadar gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan membantu menjaga fungsi jantung dengan baik. Kemudian manfaat kentang bagi tumbuhan adalah untuk menyimpan cadangan makanan untuk tanaman dan kentang yang berdaun di atas permukaan tanah.